Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara Indonesia. Zaman praaksara dibagi menjadi 4 berdasarkan kategori mata pencarian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. A. Asal-usul manusia purba. Zaman ini disebut zaman batu tua atau Paleolitikum, dari bahasa Yunani Paleonis yang berarti purba dan litos yang berarti batu. Masa ini diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu, kala Pleistosen. Di Indonesia pada masa ini hidup manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Secara umum, asal-usul manusia purba itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Jawaban atas asal-usul manusia purba itu tidak pernah jelas dan tuntas. Teori yang populer, namun juga dianggap kurang meyakinkan adalah teori Afrika. Menurut teori ini, manusia purba pertama kali mendiami Nusantara datang dari Afrika. Manusia purba muncul dan berkembang pertama kali di Afrika sekitar 200 tahun yang lalu. Teori Afrika kemudian diragukan kebenarannya sejak ditemukannya tulang belulang manusia di serangkaian gua di Spanyol pada tahun 1941 yang disebut Homo neanderthalensis. Selain itu, teori Afrika juga diragukan kesahihannya karena kenyataan bahwa berdasarkan hasil penelitian, manusia purba pertama di Nusantara yaitu jenis Meganthropus sudah mendiami Nusantara sejak 1,9 juta tahun yang lalu, sementara manusia Afrika baru muncul sekitar 200 tahun yang lalu. B. Karakteristik fisik manusia purba Nusantara. Temuan Du Bois yang pertama diumumkan adalah fosil atap tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil yang ditemukan pada tahun 1891. 1. Meganthropus. Fosil manusia yang paling primitif yang ditemukan di Indonesia disebut Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus sering disebut manusia raksasa dari Jawa karena memiliki tubuh yang besar dan berbadan tegap. Adapun ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah tulang pipi tebal, tonjokan kenil mencolok, tonjolan belakang tajam, otot kunyah kuat, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan jenis tumbuhan. 2. Pithecanthropus. Fosil yang paling banyak ditemukan di Indonesia ialah Pithecanthropus. Ditemukan Eugene Du Bois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus sebagai berikut. Tinggi badan berkisar antara 1065 sampai 1080 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Alat-alat pengunya juga tidak sekuat Meganthropus, demikian pula otot-otot tengkuk. Geraham memang besar, kuat tonjolan, kening tebal serta melintang pada dahi dari pelipis ke pelipis dan tonjolan belakang kepalanya nyata. Dagu belum ada, hidungnya lebar, isi tengkoraknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. 3. Homo. Fosil manusia dari genus Homo adalah Homo ajacensis, Homo saulensis, dan Homo floresiensis. Temuan genus Homo di Nusantara mengisyaratkan bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu, Nusantara sudah dihuni Homo sapiens. Homo yang mempunyai ciri-ciri lebih progresif daripada Pithecanthropus. C. Corak kehidupan sosial ekonomis. Berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu merupakan bentuk adaptasi pertama manusia yang paling sukses. Sampai 12.000 tahun yang lalu, semua manusia hidup dengan cara ini. Makanan manusia purba pada masa ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, kehidupan manusia purba bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi atau perpindahan hewan buruan itu umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama sebagai berikut. 1. Adanya perubahan iklim yang ekstrim. 2. Bencana alam. 3. Ancaman dari sesama hewan dan lain-lainnya. D. Hasil-hasil budaya. Manusia berburu menggunakan alat tertentu, misalnya alat-alat dari batu, kayu, dan tulang binatang. Dapat juga berupa kapak berimbas, alat-alat serpih, dan alat-alat dari tulang. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut budaya Mesolitik. A. Asal-usul manusia purba. Penyebutan zaman batu, tengah, atau Madia menunjukkan dua pengertian. Pertama, pada periode ini alat penunjang utama untuk berburu yaitu terbuat dari batu yang masih kasar. Kedua, periode ini merupakan masa peralihan dari zaman batu tua ke zaman batu muda. Adapun manusia purba pendukung zaman ini adalah jenis Homo sapiens.
B. Corak kehidupan sosial ekonomis. Corak kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Pembagian kerja. Laki-laki bagian berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan, memasak, dan membimbing anak. Hal itu juga yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap, terutama di gua-gua payung. C. Hasil-hasil budaya. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu 1. Serpi bila, blakes. Berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan dan di Jawa, serpi bila tidak memainkan peran penting dalam konteks tradisi tulang. 2. Alat tulang, blade, yang banyak ditemukan di Jawa Timur. Dan ketiga, kata gendam Sumatera dengan istilah Sumatralit. D. Bentuk kepercayaan awal. Selama bertempat tinggal di gua-gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Lukisan yang terkait dengan sistem kepercayaan awal banyak terlihat di gua-gua di Sulawesi Selatan dan Papua. Lukisan tangan dengan latar belakang cat merah di gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan, misalnya, diyakini sebagai simbol kekuatan atau lambang kekuatan perlindung terhadap gangguan roh jahat. Sedangkan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka atau berkabung. 3. Masa bercocok tanam, budaya Neolitika. A. Asal-usul manusia purba. Dalam periodisasi berdasarkan hasil-hasil budaya, masa bercocok tanam ini disebut zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Dari bahasa Yunani, neo yang berarti baru dan litos yang berarti batu. Sebagian ahli lebih suka menyebutkan zaman batu baru untuk menunjukkan lahirnya tradisi yang baru pada masa ini, yaitu bercocok tanam. D. Corak kehidupan sosial ekonomis. Cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan telah ditinggalkan. Seiring dengan itu, masyarakat memelihara hewan-hewan tertentu, pastoralisme, dan kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan bertukar, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian. C. Hasil-hasil budaya. 1. Beliung persegi. Beliung persegi adalah alat batu paling menonjol dari masa bercocok tanam. Daerah penemuannya meliputi hampir seluruh kepulauan Indonesia. 2. Kapak lonjong. Bentuk umumnya lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tanjaman. Bahan yang dipakai umumnya batu kali yang berwarna kehitam-hitaman. 3. Alat-alat obsidian. Alat-alat yang khusus dibuat dari batu kecubung obsidian berkembang sangat terbatas di beberapa tempat saja dan dalam jumlah sangat terbatas di Flores Barat. 4. Mata panah. Alat ini berfungsi dengan berburu. Ada 2 tempat penemuan yang penting, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. 5. Gerabah. Penyelidikan arkeologis membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. 6. Alat pemukul dari kulit kayu. Beberapa alat ini yang dibuat dari batu ditemukan di Kalimantan, Ampah, dan Sulawesi Tengah, Pelumpang, Minanga, Sipako, Langkoka, dan Poso. 7. Perhiasan. Dalam masa bercocok tanam, perhiasan-perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang telah dikenal. Perhiasan seperti ini umumnya ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat. D. Sistem kepercayaan. 1. Animisme. Animisme dari bahasa Latin anima yang berarti roh adalah kepercayaan bahwa ada segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hidup maupun mati, seperti kawasan tertentu, gunung, laut, sungai, dan gua, pohon, atau batu memiliki roh. 2. Dinamisme. Dinamisme dari bahasa Yunani dunamos yang berarti kekuatan atau daya adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib atau mana yang mampu memberikan manfaat maupun merabahnya bagi manusia. 4. Masa bercocok tanam tingkat lanjut. Budaya menggelitik. Pada masa ini, tradisi bercocok tanam atau food producing semakin berkembang, namun ada yang khas pada masa itu, yaitu alat-alat budaya terbuat dari dan berupa batu-batu besar. Oleh karena itu, masa ini disebut
disebut zaman Megalikum atau dari bahasa Yunani mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Dan ini contoh-contoh bangunan megalit. 1. Menhir, 2. Puden berundak, 3. Kubur batu, 4. Dolmen, 5. Arca batu. 5. Masa perundingan, zaman logam. A. Asal-usul manusia. Masa perundingan disebut zaman logam karena pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Adapun orang yang membuatnya disebut kaum undagi, yaitu golongan yang ahli untuk melakukan pekerjaan tangan. Pendukung zaman ini dari bangsa Melayu, Austronia, dari ras Mongoloid yang secara tiba di Nusantara sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Secara khusus pendatang baru ini memperkenalkan benda-benda dari logam. B. Corak kehidupan sosial ekonomis. Pada masa ini disebut masa perundingan karena pada masa ini muncul golongan yang terampil melakukan suatu usaha tertentu, seperti membuat alat-alat dari logam. Tidak semua mampu membuat alat-alat tersebut. Selain itu, munculnya kemampuan membuat alat-alat dari logam tidak menggantikan mata pencaharian pokok, yaitu bercocok tanam. Dalam pengembangannya, alat-alat dari logam itu juga dipakai untuk tujuan ritual keagamaan. Selanjutnya, pada masa ini, kehadiran pemimpin semakin penting untuk menyikapi perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. C. Hasil-hasil budaya. 1. Alat-alat dari logam perunggu. Alat-alat dari perunggu diantaranya neraka perunggu, kapak perunggu, dan lain-lain. A. Neraka dan buku. Neraka berbentuk seperti dan terbalik dengan bagian atas yang datar dan bagian bawah yang terbuka. Neraka memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai alat upacara keagamaan, alat pemanggil hujan, dan lain-lain. Sedangkan buku memiliki bentuk masuk dalam neraka tipe pajeng, tetapi dengan ukuran kecil yang sederhana. B. Kapak perunggu. Berdasarkan tipenya, kapak perunggu dibagi menjadi dua golongan, yaitu kapak corong dan kapak upacara. C. Bejana perunggu. Di Indonesia hanya ditemukan dua bejana perunggu, yaitu di Sumatera dan Madura. D. Patung perunggu. Patung perunggu mempunyai berbagai bentuk, seperti bentuk orang atau binatang, gelang, dan cincin perunggu. Gelang dan cincin perunggu umumnya tanpa hiasan, namun ada juga yang dihias pola geometris atau pola binatang. 2. Alat-alat dari besi. Penemuan benda-benda besi terbatas jumlahnya. 3. Gerabah. Pada umumnya gerabah dibuat untuk kepentingan rumah tangga sehari-hari, misalnya sebagai tempat air, memasak makanan, dan lain-lain. D. Bentuk kepercayaan. Kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia serta upacara-upacara religius yang semakin berkembang. Diyakini bahwa arwah nenek moyang akan melindungi dan menyertai perjalanan hidup manusia.